Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, pemirsa Kunci Lawang dimanapun Anda berada, jumpa lagi di kajian tentang dosa perut, ya. Dimana dosa perut ini adalah dosa yang memakan apapun yang kita masukkan ke dalam perut kita. Kita lanjutkan dari materi yang lalu, yaitu kajian kitab Sulamut Taufik, ya, tentang dosa perut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa qalumal yatimi awil awqafi ala khilafi ma syaratal waqif wal ma'khudi biwajhil haya. Jadi kemarin kita sudah sampai di memakan harta anak yatim, ya. Waklu malil yatimi, dan diharamkan dan haram, ya, yaitu memakan mal yatimi, piro-piro hartanya anak yatim, harta bendane anak yatim. Awil auqafi, atau harta wakaf. Nah, ini kita beranjak di harta wakaf. Awil auqafi, utawa harta wakaf atau harta wakaf. Jadi kita tidak boleh memakan harta wakaf yang sudah diwakafkan ala khilafi, yang tidak sesuai masyaratul wakif, yang tidak sesuai dengan disyaratkan oleh wakif, ya, orang yang mewakafkan harta wakaf itu. Wal mahud biwajhil haya, dan tidak boleh memakan harta yang diambil dari orang lain, dari pemberian orang lain itu atas orang itu malu. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya. Kenapa kok tidak boleh dengan hanya dia malu kemudian dia memberi hartanya kepada kita lalu kita makan kok haram. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi kemarin kita sudah sampai di harta anak yatim, di mana harta anak yatim itu ada ukurannya, ada batasnya. Jadi tidak layu cuma ba'dal buluk. Anak yatim itu sudah tidak dianggap anak yatim lagi kalau sudah balik. Nah, ukuran balik ada macam-macam. Kemarin kita sudah sampaikan, silakan melihat video yang sebelumnya. Awil auqafi, atau harta wakaf. Jadi di antara dosa perut adalah memakan harta wakaf yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh pewakafnya atau wakifnya, orang yang mewakafkan harta itu. Apabila seseorang mewakafkan rumah untuk fakir miskin, ya, maka tidak boleh bagi selain mereka. Jadi ini ada rumah diwakafkan oleh seorang orang kaya, yaitu wakif. Jadi ada rumah yang sudah diwakafkan oleh wakif untuk anak fakir miskin misalnya, maka selain fakir miskin haram hukumnya menempati rumah itu. Haram hukumnya menempati rumah itu. Jadi selain mereka, selain fakir dan miskin, haram hukumnya untuk bertempat tinggal di rumah itu yang sudah disyaratkan. Apabila seseorang mewakafkan rumahnya untuk santri, maka tidak boleh didiami atau ditempati bagi selain santri yang tinggal di rumah itu. Jadi ada satu wakaf
yang dikhususkan, yang disyaratkan oleh para wakif, maka selain syarat yang diwakifkan maka haram hukumnya. Contoh misalnya ada seorang pewakif di musola, saya wakaf karpet misalnya, untuk orang sholat misalnya. Nah, sejatinya kalau untuk musola dan disyaratkan untuk sholat saja, maka selain sholat tidak boleh seperti itu. Jadi misalnya, makanya kalau bisa wakaf itu untuk kemaslahatan. Misalnya kita wakaf di musola, maka ini untuk kepentingan yang ada di musola. Jadi biar tidak kena dosa. Ya, seperti itu. Apalagi misalnya dijual, sudah diwakafkan di musola itu, ternyata pengurus musola itu menjual. Nah, ini yang tidak boleh. Apalagi dimakan sendiri, nah itu yang jelas haram hukumnya. Jadi sudah jelas-jelas bahwa ketika ada orang wakif mewakafkan misalnya rumahnya untuk fakir miskin, maka selain fakir miskin yang tinggal di rumah itu dapat dosa, mendapat dosa. Nah, ini adalah wakaf yang sudah disyaratkan oleh wakif. Haram hukumnya selain yang disyaratkan tadi. Nah, cukup paham ya teman-teman ya. Selanjutnya wal ma'khud biwajhil haya, dan harta yang diambil atas dasar malu. Ini gimana ceritanya? Ya. Jadi misalnya nih ada sebuah pengajian. Ternyata disebutkan ada seorang kaya yang disebutkan oleh panitia untuk bersedekah. Ketika disebutkan namanya, karena kebiasaan orang kaya itu tidak mau bersedekah karena disebutkan namanya, maka dia malu kalau tidak bersedekah di hadapan orang banyak. Nah, ketika orang ini malu dan kemudian bersedekah, maka haram hukumnya panitia itu mengambil harta dari orang tersebut. Haram hukumnya orang panitia ini mengambil harta dari orang tersebut. Karena apa? Dia malu kalau tidak mau bersedekah. Nah, seperti itu. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah, ini sudah dijelaskan di kitab Sulamut Taufik. Jadi di antara dosa perut adalah memakan harta yang diambil dengan pemberian atas dasar malu. Orangnya kisinan atau malu. Ya, tanpa ada kerelaan hati seorang pemiliknya. Jadi kalau orang ini asem, aku sudah disebutkan namanya, kok ya aku enggak, ya gimana lagi, ya sudah. Padahal dia nggak rela. Nah, padahal hukum halal itu adalah kerelaan hati seseorang itu. Jadi seperti meminta harta kepada seseorang di hadapan orang banyak, ya, sehingga karena malu dia memberikannya. Karena malu inilah dia sehingga tidak rela dalam hati kecilnya. Jadi keharaman pemberian tersebut karena harta itu tidak masuk dalam kepemilikannya meskipun sudah diserahkan. Nah, disinilah tempatnya, teman-teman. Jangan dikira kalau orang itu sudah mengeluarkan hartanya atas dasar malu, kemudian panitia langsung mengambilnya dan sebagainya. Tidak boleh itu, teman-teman. Tidak boleh. Hatta panitia masjid, hatta panitia musola. Seperti itu. Jadi sampai kita harus mengetahui dengan jeli ngaji bahwa Sulamut Taufik menyebutkan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu malu, la yahillu, tidak halal baginya, al malu mri'in, hartanya seseorang, ya, hartanya seseorang muslim, ya, seorang muslim, illa biti binafsi minhu, ya, kecuali jika diberikan dengan kerelaan hatinya. Jadi tidak halal bagi seseorang yang menerima harta itu kalau tidak ada kerelaan hati yang memberi. Seperti itu. Jadi la yahillu ma'lu mri'in muslimin illa biti binafsin minhu. Jadi ini yang harus dipahami, berarti tidak halal harta itu ketika orang yang memberi itu tidak rela. Tidak rela, kemudian dia malu. Nah, seperti itu.
Jadi teman-teman, hati-hati dalam urusan harta benda. Kalau kita makan masuk dalam perut, maka sesuatu yang ada dalam perut kita itu haram, maka hak bagi neraka untuk membakarnya. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau perut kita ini ada sesuatu yang haram, maka ini perut bisa masuk neraka. Jadi hati-hati seperti itu. Nah, ini adalah hukum dari mana kitab Sulamut Taufik menjelaskan bahwa keharaman-keharaman tersebut dari kemarin yang kita sudah sebutkan, sebaiknya kita hindari, kita jauhi dengan cara mengetahui apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Begitu teman-teman pemirsa Kunci Lawang dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.